kita semua. Come on, umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat. Shalom jemaat Tuhan. Kita bersyukur saat pagi hari ini kita kembali datang di rumah Tuhan, baik secara online maupun secara offline. Yalah, saat pagi hari ini kita memberikan hati kita yang terbaik di hadapan Tuhan. Bahkan saat ini minggu pertama di bulan Mei, kita mau masuk dengan hati yang bersyukur. Kita mau masuk bulan Mei dengan penuh pengharapan yang baru, karena kita tahu Tuhan terus baik dalam kehidupan saya dan saudara. Kita akan mulai ibadah kita saat pagi hari ini. Kita akan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu atas hidup kami. Sepanjang minggu kami lalui dengan penuh sukacita, dengan penuh pengharapan, karena kami tahu Tuhan beserta hidup kami. Kami mau tanggalkan segala persoalan kami di bawah kaki-Mu Tuhan. Saat pagi hari ini kami mau duduk diam, tenang, menyembah Engkau dengan segala penuh ucapan syukur kami Tuhan. Karena kami tahu ketika kami punya hati yang mau sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, Tuhan boleh terus setiap hari ubahkan kami seturut kehendak-Mu Tuhan. Penuhi hati kami, mulut kami, lidah kami dengan roh yang menyembah, roh yang memuji Tuhan. Biar saat pagi hari ini kami benar-benar menghormati hadirat Tuhan, kami menghargai hadirat Tuhan dalam ibadah kami di tempat ini maupun di rumah kami masing-masing. Layakkan kami Tuhan, kuduskan kami dengan kuasa darah-Mu, biar kami layak untuk masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percayakan ruangan ini di tempat ini Tuhan. Kami ini tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Biar malaikat surga-Mu hadir di tempat ini. Roh Kudus melingkupi setiap jemaat yang hadir saat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau memuji memuliakan nama-Mu Yesus. Kami sembah Engkau. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kau sungguh baik.
kami dengan roh yang menyembah Tuhan. Perlengkapi kami dengan roh yang memuji. Karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami, Engkau terlebih dahulu mencintai kami. Dan biarlah hati kami juga punya hati yang sama untuk mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mulai ibadah kami di dalam satu nama kami berdoa, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang terus baik dalam kehidupan saya dan saudara. Bila di tempat ini maupun di rumah masing-masing, kita mau dengan penuh bersyukur, kita mau naikkan pujian di hadapan Tuhan. Kita telah menaikkan pujian di hadapan Tuhan. Kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan Yesus. Bila kita punya hati yang mau diubahkan dengan kebenaran firman Tuhan. Kami siap terima firman-Mu ya Yesus. Kami siap ditegur oleh kebenaran firman Tuhan. Kami punya hati
ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima. Pengorbananmu yang mulia jadikanku berharga.
yang melihat rupa. Siapakah kami di hadapan-Mu ya Tuhan? Kami tidak ada arti apapun di hadapan-Mu Tuhan ketika Engkau memindahkan kami dari lumpur dosa, membawa kami dalam kemuliaan. Dan kami ketika kami berkata, kami mau memberi yang terbaik di dalam hidup kami untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Itulah bentuk komitmen kami yang Tuhan sudah ubahkan hidup kami. Namun kami sadar dalam perjalanan hidup kami, banyak hal yang kami lakukan, banyak hal yang sulit untuk kami terima. Karena Tuhan menuntun dalam hidup kami bukan sekedar pertobatan, tetapi di balik dari pertobatan itu ada perubahan-perubahan di dalam sikap hati kami. Karena itu pada pagi hari ini ya Tuhan, kami merenungkan bagaimana hati kami diubahkan melalui doa, melalui pujian, dan bagaimana kami berjumpa dengan Engkau. Kuduskan kami, sembunyikan hamba-Mu di belakang kayu salib-Mu. Biarlah kuasa Tuhan nyata ketika kami mau mendengarkan firman-Mu. Layakkan kami semua ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Jemaat silakan duduk. Ya, saya akan bergeser dari tema yang diberikan oleh GBI. Ya, makanya saya tidak siapin slide, karena Tuhan berbicara kepada saya untuk hal-hal yang lain. Ya, mari jemaat, satu ayat aja yang kita akan renungkan pada pagi hari ini. Ya, namun sebelum ayat itu kita baca, Bapak Ibu mempersiapkan dalam Mazmur 119 ayat 71, dipersiapkan aja dulu. Mazmur 119 ayat 71. Jadi bulan Mei ini adalah bulan yang istimewa. Tanggal 1 adalah May Day, tanggal 2 Hardiknas. Baru minggu depan bersamaan dengan Idul Fitri kita akan merayakan juga hari kenaikan Isa Al-Masih, kenaikan Tuhan Yesus. Dan juga kita akan merayakan Pentakosta. Jadi bulan Mei ini ada momentum-momentum yang kita bisa lihat di bulan Mei. Dan secara umum temanya adalah berbicara tentang karakter yang diubahkan. Ketika Daud mengalami banyak pergumulan, maka apa yang Daud katakan? Di dalam Mazmur 119 ayat 71, demikian firman Tuhan, kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Bahwa aku tertindas, itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Baik Engkau, bahwa aku tertindas, sehingga aku boleh belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Baiklah padaku, aku telah terangi aku, supaya belajarlah aku akan segala syariat-Mu. Coba kasih dalam Tuhan, inilah perasaan yang dialami oleh Daud ketika Tuhan mengubahkan kehidupannya dia. Namun dalam perjalanan kehidupannya dia tetap mengalami apa yang disebut dengan pergumulan-pergumulan hidup. Sebab itu Rasul Paulus berkata, supaya kita, dikatakan dalam bagian firman Tuhan lain, dikatakan bahwa meskipun manusia lahiriah kami merosot, tapi manusia batinia kami harus terus diperbaharui dari hari ke hari. Sebab itulah Daud berkata, ketika aku tertindas, dia berkata, baik bagiku supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Sebab itu coba kekasih dalam Tuhan, ketika kita sedang diperhadapkan masalah, pergumulan, dan kita berkata, Tuhan, bukankah setiap hari saya telah berdoa, saya telah membaca firman Tuhan, dan bukankah setiap minggu saya datang ke gereja beribadah, dan bukan saya adalah pelayan Tuhan, bukankah saya adalah seorang gembala, bukankah saya adalah seorang pelayan Tuhan? Kenapa hari lepas hari saya harus melewati pergumulan-pergumulan ini? Apa yang Bapak Ibu dan saya alami, itu sudah dialami oleh Daud sendiri. Makanya Daud berkata, tertindas itu baik bagi dia, supaya kita apa? Belajar ketetapan-ketetapan firman Tuhan. Ketika saudara dan saya sedang mengalami masalah, itu tandanya Tuhan mau berkata kepada kita, baca lagi kebenaran firman Tuhan. Makanya Paulus berkata, kami mau diperbaharui dari hari ke hari, yaitu manusia
batinia. Sebab itu, kekristenan itu bukan sekedar berbicara tentang pertobatan. Kekristenan itu bukan berbicara tentang anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada saudara dan saya. Dan kekristenan itu bukan sekedar kita memahami tentang Natal, bukan sekedar kita menghayati tentang Jumat Agung, tetapi kekristenan itu adalah berbicara tentang perubahan dari hari ke hari. Sebab itu tema yang saya berikan adalah hidup yang diubahkan. Hidup yang diubahkan adalah hidup yang memancarkan kemuliaan Allah di dalam kehidupan kita. Jadi setiap hari kita harus memancarkan kemuliaan Allah, sehingga setiap orang berjumpa dengan kita, mereka akan melihat wajah kita penuh dengan kemuliaan Allah. Jadi wajah penampilan kita penuh dengan kemuliaan Allah. Itulah yang dikatakan dengan hidup yang diubahkan adalah hidup yang memancarkan kemuliaan Allah. Senyum dengan muka gembira. Jadi saya katakan, jadi kekristenan itu bukan sekedar pertobatan. Sebetulnya kalau kita mau belajar bersama-sama, mana duluan? Bertobat atau diubahkan? Kita bisa katakan kita bisa bertobat dulu baru kita berubah. Tapi ada orang yang mengatakan saya diubahkan dulu baru saya bertobat. Jadi berbicara tentang pertobatan dan perubahan itu adalah berbarengan. Jadi harus bersamaan. Ketika orang sudah bertobat, maka dia harus diperbaharui dia hari sehari. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika kita pertama kali mengenal Kristus secara pribadi, itulah pertobatan kita pertama. Namun perubahan itu harus dilakukan setiap saat. Karena apa? Karena setiap saat kita mengalami pergumulan-pergumulan, dan Tuhan menuntun kita untuk diperbaharui dari hari ke hari. Kehidupan kita harus diperbaharui. Sebab itu apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, ya, dalam 2 Korintus 4 ayat 16, sebab itu kami tidak tawar hati meskipun manusia batinia kami semakin merosot. Ya, namun manusia batinia kami terus diperbaharui dari hari ke hari. Itulah yang Paulus katakan kepada jemaat yang ada di Korintus. Tubuh kita semakin hari semakin lemah, semakin rentang. Tetapi tubuh jasad rohani kita adalah harus diperbaharui. Dan oleh karena itu kenapa kita setiap hari membaca firman Tuhan, dan oleh karena itu kenapa kita setiap minggu beribadah agar kita diperbaharui. Rasul Paulus mengalami perubahan total di dalam kehidupannya. Sebab itu Rasul Paulus berkata, apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena mengenal Kristus. Cuma kasih dalam Tuhan, banyak orang yang berubah, tapi sifatnya sementara. Dan kita tidak bisa memaksakan orang itu berubah. Ya, jadi banyak orang yang berubah sifatnya sementara. Ya, biasanya siswa atau mahasiswa kita panggil, kenapa kamu sering bolos? Banyak alasan. Kalau begitu kamu buat surat pernyataan bahwa kamu tidak akan melakukan bolos dan nilai akan bagus. Apakah kamu sadar dan kamu mau berubah? Dia tulis surat pernyataan dan tanda tangan bahwa dia akan bertobat, tidak akan melakukan lagi. Namun berikutnya dia tetap lakukan. Jadi perubahan itu adalah sifatnya sementara. Dan setiap masalah yang kita hadapi, ya, kadangkala menjamin untuk kita berubah, namun juga ada masalah yang tidak bisa juga menjamin kita berubah hari lepas hari. Bapak Ibu yang kekasih, ya, ketika ada seorang pejabat yang baru keluar dari tahanan KPK, baru beberapa jam keluar, ditahan lagi karena dia banyak kasus. Bukankah banyak orang tahanan yang baru keluar dijadikan residivis dan tahan lagi? Karena apa? Bukankah kamu yang dulu pencuri pembunuh, kenapa kamu lakukan lagi? Dia hanya berubah sementara di saat di penjara. Dan kadang-kadang dalam kehidupan kita hanya berubah sesaat. Ketika kita mengalami masalah, mendengarkan firman Tuhan, kita berubah. Namun ketika ada masalah datang lagi, ya, kita tidak berubah. Jadi kadang-kala di satu sisi masalah itu bisa membuat kita berubah, namun di satu sisi masalah itu pun yang tidak membuat kita berubah secara total. Bapak Ibu yang kekasih, ketika Abraham
Abraham sebelum dia bertobat namanya Abram. Namun setelah dia bertobat namanya Abraham. Tuhan menuntut Abraham ini untuk bertobat. Abraham ini bertobat secara total, makanya namanya disebut Abraham. Kenapa? Karena Abraham tidak percaya akan janji-janji Tuhan yang akan diberikan bangsa ini, sehingga dia disebut adalah bapa segala orang percaya, dan dia adalah memiliki suku-suku yang banyak. Kita melihat lagi, ya, Petrus, pengkhotbah yang terbesar pada zamannya. Dulu namanya lah Simon, dan Tuhan ubahkan menjadi Petrus, batu karang. Dan kita melihat Saulus, seorang penganiaya, seorang pembunuh, dan Tuhan ubahkan dia menjadi namanya Paulus. Sehingga dalam tradisi-tradisi gereja, ya, yang lama, konvensional, setiap orang yang bertobat dan memberi diri dibaptis, dia ada nama baptisnya. Ya, Bapak Ibu, ada nama baptis. Ya. Sehingga, ya, kalau di gereja di mana tempat saya dulu, ya, di kampung, diberi nama baptis, dan ada orang tua yang disebut orang tua saksi yang punya tanggung jawab untuk membimbing anak tersebut dari saat dia dibaptis sampai dia menjadi dewasa. Saya pun lupa nama orang tua yang disebut dengan orang tua saksi saya. Ada cukupannya, ya. Sehingga peran orang tua yang mendampingi sebagai saksi itu lebih kebanyakan adalah memberi duit, memberi angpau. Apalagi kalau Natal datang, sudah pasti kita dapat duit, ya. Kurang lebih seperti itu. Kenapa Saulus berubah menjadi Paulus, Simon menjadi Petrus, Abraham menjadi Abraham. Namun dalam perjalanan sekarang tidak lagi seperti itu, tetapi paling tidak adalah kita mengalami apa yang disebut dengan perubahan dalam hidup kita. Jadi masalah bisa membuat kita berubah, tapi ada juga masalah itu hanya membuat kita berubah adalah sesaat. Ketika orang diberkati oleh Tuhan, dia berubah, ya. Ketika dia terus menikmati berkat Tuhan, hidup dalam zona nyamannya, dia pun berubah ke hal-hal yang lebih tidak baik. Ya, dahulu minta pekerjaan, dahulu minta supaya sukses, berdoa dan dikatakan kamu harus berubah. Dia berubah, dan Tuhan memberkati. Setelah itu dia pun lupa untuk setiap berkat, untuk setiap apa yang dia alami. Banyak orang bergumul tentang sakit, penyakit, masalah dalam pekerjaan, masalah dalam keluarga. Setelah Tuhan tolong, maka dia pun berubah. Dan setelah itu dia tidak berubah dari hari ke hari. Sebab itu Paulus berkata, kita harus diperbaharui dari hari ke hari. Jadi jangan hanya sampai pada saat ini. Jadi kita harus berubah dari hari ke hari. Sebab itu jemaat kasih dalam Tuhan, jadi banyak juga orang berubah, bukan sekedar karena masalah yang datang, tapi banyak juga orang berubah ketika dia melihat keteladanan. Dia melihat contoh orang ini berubah, walaupun kita tidak disuruh dia berubah, tapi dia melihat keteladanan. Namun yang paling penting yang saya mau sampaikan pada saat ini adalah ada beberapa hal, ya, bagaimana kita mengalami perubahan yang betul-betul itulah perubahan secara total kita kepada Tuhan. Jadi kita mengalami perubahan-perubahan yang secara total kepada Tuhan. Ya, yang pertama yang saya mau sampaikan adalah bagaimana kita mengalami perubahan-perubahan yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah kita bisa berubah apabila kita sungguh-sungguh memiliki perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan. Jadi kita memiliki perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan. Apa yang dialami oleh Sakeus? Ya, kalau kita baca dalam Lukas 12 atau Matius 12, kita tahu Sakeus adalah seorang pemungut cukai. Ya, kenapa dia bisa berubah? Apa yang dia salah dapat selama ini dia kembalikan kepada Tuhan. Karena apa? Kerinduan dia untuk mencari Tuhan. Dan bukan sekedar kerinduan, tetapi bagaimana dia berjumpa dengan Tuhan.
ketika dia naik ke atas pohon. Itu yang kita lihat. Jadi mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan itu yang kita lihat. Jadi ketika kita mau mengalami perubahan, kita harus sungguh-sungguh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan adalah ketika kita sampai pada titik tertentu, kita berkata, Tuhan, saya angkat tangan dengan setiap masalah yang saya hadapi. Saya mau belajar tentang ketetapan-ketetapan firman. Saudara, bukankah kita setiap hari merenung dalam kehidupan kita pribadi? Ya. Kalau saya sudah setia melayani, saya sudah aktif bergereja, saya disebut orang Kristen, masih ada aja masalah yang saya alami. Tetapi saya mengatakan bahwa itulah media, itulah sarana Tuhan mau mengangkat karakter iman kita kepada Tuhan. Itulah media, itulah sarana, fasilitas yang Tuhan izinkan untuk kita alami, supaya kita dari sehari ke sehari kita terus diperbarui. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Saudara, masalah itulah yang membuat kita akan diperbarui. Kita tidak akan kuat kalau kita tidak pernah dan tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Itulah yang kita lihat dengan Sakeus. Sakeus kenapa? Karena dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Jadi dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Bukan berarti gembala, bukan berarti pendeta, bukan berarti jemaat. Siapapun pasti mengalami masalah. Saudara, kita semua mengalami masalah. Tetapi kalaupun saya mengalami masalah, dan tentu saat ini saya sedang mengalami masalah, saya merenung, Tuhan, pasalnya Tuhan buat diri dan masa depan saya bagaimana? Ya, ketika kita masih kecil, kita berpikir bagaimana supaya kita naik kelas. Ketika kita sudah naik kelas, kita akan berpikir bagaimana kita akan lanjut ke jenjang lebih tinggi. Ketika kita sudah lanjut ke jenjang lebih tinggi, bagaimana saya bisa lulus? Ya, ketika kita sedang sekolah, kita sedang kuliah, bagaimana saya mendapatkan pacar? Ketika kita sudah mendapatkan pacar, bagaimana supaya mendapat pacar lagi? Ya. Ketika sudah mendapat pacar, memikirkan nikah. Ketika sudah menikah, memikirkan bagaimana saya mendapatkan rumah, kendaraan. Ketika itu sudah dimiliki, bagaimana income saya harus bertambah. Ketika income saya bertambah, bagaimana kita berpikir properti itu bertambah juga. Dan ketika semua bertambah, kita mengecek ada kewajiban hutang yang harus kita bayar. Dan ketika kita sudah rasa sudah baik, kita akan berpikir bagaimana anak untuk sekolah, bagaimana mereka masa depan. Dan setelah itu pun kita akan memikirkan bagaimana dengan orang tua kita ketika mereka sudah usia lanjut. Ketika kita berpikir tentang orang tua di usia lanjut, kita akan berpikir bagaimana nanti kita kalau kita sudah usia lanjut. Saudara, ini pergumulan kita tidak lepas dari siklus yang seperti ini. Jadi kita tidak akan pernah lepas, makanya Tuhan izinkan setiap masalah kita harus hadapi. Ya, Tuhan izinkan setiap masalah untuk kita hadapi. Dan oleh karena itu kita dikuatkan melalui firman Tuhan. Ya, supaya kita kuat menghadapi setiap masalah, sama seperti Daud mengalami masalah. Bertindak itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapan firman Tuhan. Jadi kita harus mengalami apa yang disebut dengan perjumpaan dengan Tuhan. Yang kedua yang saya mau katakan adalah bagaimana kita diubahkan oleh Tuhan. Itu adalah karena karya Roh Kudus. Itu karena karya Roh Kudus. Mari kita baca dalam kitab Roma 8 ayat 5. Ya, kitab Roma 8 ayat 5. Ada yang bisa membantu? Roma 8 ayat 5. Apa yang dikatakan dalam kitab Roma 8 ayat 5? Ya, itu yang kita bisa lihat.
Jadi Tuhan bilang kita harus hidup di dalam roh. Kita bukan hidup di dalam daging. Sebab itu Roh Kudus itulah yang akan menuntun kita, menghibur kita, arahkan kehidupan kita. Kalau kita kadang-kala lupa melakukan ini benar atau tidak benar, maka karya Roh Kuduslah yang akan menuntun dan yang akan mengubahkan kehidupan kita. Sebab itu pentingnya Roh Kudus ada dan selalu ada dalam hidup kita. Menaikkan Tuhan Yesus ke sorga. Tuhan berkata, jangan takut. Ada Roh penghibur, ada Roh penolong yang akan menuntun kita. Dan itulah sebabnya di hari ke-10 nanti kita akan merayakan Pentakosta. Roh Kudus tercurah dalam kehidupan kita. Jadi hidup kita hanya dapat diubahkan ketika kita mengizinkan Roh itu, Roh Kudus itu ada dan selalu diam di dalam hati kita. Jadi itu yang kita bisa lihat. Jadi karya-karya Tuhan itu adalah ketika kita berjumpa dengan Tuhan. Dan yang berikut adalah ketika kita hidup di dalam Roh. Jadi biarlah kita semua hidup di dalam Roh. Sebab jikalau kita tidak hidup di dalam Roh, maka kita dikatakan masih hidup di dalam kedagingan. Hiduplah di dalam Roh. Makanya Roh Kudus itu penting, yang selalu menuntun, yang selalu menghibur kita. perjamuan kudus pada pagi hari ini. Biarlah ketika kami mengantar dan seluruh jemaat menerima, serta seluruh jemaat akan makan dan minum, itulah tandanya kami siap untuk rela berkorban dan memberitakan kebenaran firman-Mu sampai kedatangan Engkau yang kedua kali. Bahkan kami siap untuk terus diperbaharui dari sehari ke sehari untuk kehidupan batinia kami, kehidupan rohani kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa sambil mengucap syukur, kami siap menerima perjamuan kudus pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya, amin. Sendiri aku lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, oh yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Namamu selalu kemuliaan hanya bagimu. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan Allah kami yang hidup. Untuk anugerah dan kasih setia Tuhan di tengah-tengah kehidupan jemaat Tuhan tempat ini, yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini, kami telah menerima berkat yang terbaik sepanjang minggu ini. Berkat kesehatan, perlindungan, kekuatan kesehatan, pengharapan, sukacita. Dalam berbagai apapun yang kami alami, kami tetap berkata, Tuhan Yesus adalah baik bagi kami. Terima kasih ya Tuhan buat segala kebaikan-Mu pada saat pagi hari ini. Kalau Kau izinkan kami boleh menghadap tahta-Mu, membawa semua ucapan syukur kami melalui setiap pujian-pujian kami. Kami boleh mendengarkan firman untuk menegur kami Tuhan, untuk tetap bertahan dalam keadaan apapun, di dalam pengharapan akan penyertaan Tuhan, untuk mengerjakan hal-hal yang mulia di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk hamba-hamba-Mu yang sudah ambil bagian pada pagi hari ini. Engkau kembalikan berkat-Mu berkali-kali lipat di dalam kehidupan setiap mereka. Dalam kesetiaan yang melayani Engkau Tuhan, Tuhan senantiasa memberikan pengurapan. Bahkan lebih Tuhan dalam berbagai apapun pergumulan mereka, biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan. Dan juga untuk hamba-Mu, Bapak kami yang sudah menyampaikan Engkau Tuhan, pengurapan khusus untuk hamba-Mu Tuhan, dalam setiap apapun yang menjadi visi dan misi, dalam pekerjaan, dalam setiap apapun usaha, bahkan untuk setiap apapun yang Tuhan percayakan di tengah-tengah penggembalaan tempat ini. Tuhan Allah yang hidup, yang selalu memberikan kekuatan, semangat, pengharapan, sukacita, kemenangan setiap hari. Terima kasih Tuhan untuk jemaat Tuhan yang hadir pada saat pagi hari ini. Apapun yang menjadi masalah setiap mereka Tuhan, kami sungguh percaya, kami gantungkan semua harapan kami. Di dalam Yesus Tuhan ada jalan keluar. Di dalam Tuhan Yesus ada keselamatan, ada penyertaan. Bahkan juga setiap jemaat Tuhan yang ada di rumah. Tuhan terima kasih Bapa. Kami sungguh percaya Engkau telah memilih kami dari awal, dan Engkau menetapkan kami untuk menjadi pemenang dalam setiap masalah kami. Dalam pagi hari ini Tuhan, kami terus berdoa Tuhan untuk tingkat derajat di tempat ini Tuhan. Baik untuk kaum bapak, kaum ibu, pemuda, remaja, bahkan juga suamimu. Tuhan senantiasa hadir untuk menyatakan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Kau berkati, bahkan juga Tuhan untuk tim pengembalaan, para pelayan Tuhan, semuanya ada di dalam penyertaan perlindungan Tuhan. Kami bawa bangsa kami, bangsa Indonesia,
terima kasih untuk bangsa kami Tuhan. Apapun yang Tuhan kerjakan tentang bangsa kami, pemimpin kami dari presiden sampai ke RT. Biar hikmat dari Tuhan senantiasa Engkau hadirkan dalam setiap kebijakan yang diambil. Indonesia damai, Indonesia dalam kesatuan, dalam kesejahteraan, tanpa ada pergolakan. Kami itu di dalam nama Yesus Tuhan. Bahkan setiap anak-anak Tuhan boleh tampil menjadi orang-orang yang membawa perdamaian, perubahan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan saat ini. Apapun upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam penanganan COVID-19, biarlah Tuhan senantiasa menyertai, memimpin. Bahkan untuk setiap sedang sakit, menemui Tuhan, mengalami Tuhan dalam setiap sakit penyakit mereka. Bapak terima kasih Bapak. Sungguh banyak hal yang kami minta kepada-Mu ya Tuhan. Pada sampai hari ini Kau sementara kami pulang. Tetapi kami sungguh percaya, jauh sebelum kami memintanya, Engkau telah sediakan yang terbaik bagi kami. Engkau sempurnakanlah doa kami ini ya Allah kami yang hidup. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajak kami berdoa sama-sama. Bapa kami Yesus, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan salah kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Haleluya. Karena itu umat Tuhan yang kekasih dalam Tuhan, biarlah engkau pulang dengan sukacita, hidupmu diubahkan oleh Tuhan karena engkau mengandalkan Tuhan, dan biarlah pekerjaan Roh Kudus terus ada dalam kehidupan kita semua. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, serta terimalah berkat kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus yang akan terus memberkati serta melindungi engkau dimanapun engkau berada, ketika engkau sedang sekolah, engkau sedang kuliah, ketika engkau sedang bekerja dan mengembangkan usaha. Tuhan akan terus memberkati, bahkan memberkati suamimu, istrimu, anak-anakmu, orang tuamu, sehingga hidupmu terus diberkati oleh Tuhan dengan rasa takut akan Tuhan, karena Tuhan terus menyertai engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Bahkan Tuhan terus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau roh sukacita, damai sejahtera hari lepas hari. Kiranya kasih dari Allah Bapa, kasih dari Allah Anak, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan terus dan senantiasa menyertai kita semua mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Semua kita yang percaya, mengimani dan mengamini bahwa Tuhan Yesuslah sumber berkat, hikmat dan pengetahuan. Sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.